Bismillahirrahmanirrahim. لنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم ومقاصدهم نسأل الله القبول والإقبال صلى الله والله باطنا معلقه والعافية وصلاح العاجل وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمين تعلم وتعلم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلاد أهل الهدى والخير بغاية الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من وغالب الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومصرفا صالحا يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني مع بعض إلى قوله فتراه في غاية الحرص على متابعة نبيه ممتثلا لأمر ربه وراغبا في الوعد الكريم وهاربا من الوعيد الأليم. الواردين في الآيات التي أوردناها وفيما لم نورده مما هو في معناها المشتملة على البشارة بغاية الفوز والفلاح للمتبعين للرسول وعلى النذارة بغاية الخزي والهوان للمخالفين له. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا كمال المتابعة لعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأعماله وأقواله ظاهرا وباطنا وتحيينا وتميتنا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تمت هذه الرسالة للمريد المخصوص من ربه المجيد بالتثبيت والتأييد والتسديد وكان بحمد الله إملاؤها في 7 ليال أو 8 من شهر رمضان سنة 71 وألف من حجرته صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Adab Sulutul Murid, Fadarahu, maka engkau akan melihat dia, yaitu sang penempuh jalan Allah, murid, fi ghayatil hirsi, dalam sangat hirs, menjaga, ala mutaba'ati, dalam mengikuti nabihi, yaitu nabinya,
baginda Nabi Muhammad SAW, mumtathilan, mengikuti, melaksanakan li amrihi, perintah Rabbihi, Tuhannya, raghiban, sangat menginginkan, bergairah, fil wa'dil karim, dalam janji Allah yang mulia, dalam janji yang mulia, hariban, dan lari atau kabur, minal wa'id, dari ancaman al-alim yang pedih. Al-waridaini, yang ancaman serta janji tersebut datang fil ayat, di dalam ayat allati, yang mana itu ayat auradnaha, kami datangkan dia, fima lam nuridhu mimma huwa bima'naha, dalam ayat-ayat yang kami datangkan dia, wa fima, dan di dalam apa-apa lam nuridhu, yang tidak kami datangkan, mimma huwa, dari apa-apa dia, fi ma'naha, dalam maknanya. Al-mustamilah, yang tergabung atau yang terliputi, alal bisyarah, atas kabar gembira, bighayatil fawz, dengan ujung al-fawz, kemenangan atau keberuntungan, wal falah, dan kemenangan. Untuk siapa? Lil muttabi'ina, untuk mereka yang mengikuti lil Rasul, kepada baginda Nabi Muhammad, wa ala nadharah, dan untuk kejarangan atau untuk ancaman, ya, bukan kejarangan. Walin nadharah, idzar, yaitu untuk mengancam atau memperingatkan, bighayatil khizy, dengan ujung daripada kekecewaan, wal hawan, dan kehinaan, lil mukhalifin, lah, bagi orang-orang yang mengingkari, lahu ailir rasul, mengingkari atau bermukhalafah kepada Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami meminta kepada engkau, bi annaka, sesungguhnya karena engkau, antallah, engkau adalah Allah, alladzi la ilaha illa anta, yang tiada Tuhan selain engkau, al-hannan, yang maha penyayang, al-mannan, yang maha memberi anugerah, badi'us samawati wal ard, sang pencipta langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan, antarzuqana, ya Rabb, engkau rezekikan kepada kami, kamalal mutaba'ah, kesempurnaan dalam mencontoh, mengikuti, li'abdika, hambamu, wa rasulika, kepada rasulmu, Sayyidina Muhammad SAW, fi akhlaqihi, di dalam akhlaknya, wa amalihi, amal-amalnya, wa aqwalihi, perkataannya, zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun secara batin. Watuhyina, dan kau hidupkan kami, serta watumitana, kau wafatkan kami, ala dzalika, dalam keadaan seperti itu, yaitu mengikuti Rasulullah SAW berahmat. Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, hanya untuk mula kepujian-pujian, hamdan katsiran tayyiban, pujian yang banyak, yang indah, mubarakan, penuh berkah, fihi, di dalam pujian tersebut, kama yang bagi, sebagaimana layak dan pantasnya, li jalalika, untuk keagungan, li jalali, untuk keagungan, wajhika, wajahmu ya Allah,
wa azimi dan keagungan sultanika kekuasaanmu. Subhanaka maha suci engkau, la ilma lana tiada ilmu untuk kami illa ma 'allamtana kecuali apa-apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha alim dan maha bijaksana. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka maha suci engkau. Inni kuntu, sesungguhnya aku adalah minadh dhalimin, tergolong orang-orang yang zalim. Maka tamat, sempurna risalah ini untuk para murid-murid sang penempuh jalan Allah yang khusus min Rabbihil Majid, dari Tuhannya yang Al-Majid, yang Maha Mulia, bitathbit, dengan pengkokohan, wa ta'yid, penguatan, wa tasdid, dan keteguhan, wa kana bihamdillah, dan adapun dengan segala puji bagi Allah, imla'uha, pengisiannya, fi sab'i layalin, di 7 malam, atau 8 malam, min syahr Ramadan, dari bulan Ramadan, sana 71 tahun 71 dan 1000, yaitu 1071 Hijriah, min hijrati sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini luar biasa, alhamdulillah, syukurillah. Ini risalah. Tulisan ini ditulisnya 7 atau 8 malam, 8 hari. Tapi kita mulai awal kitab ini sampai sekarang berapa bulan? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terkadang Ada tanggalnya. ada. Itu garis start dan garis finish itu harus ditulis ya. Dimulai malam ini, tanggal ini, terus habis itu ditutup tanggal ini. Luar biasa, barakallahu fiik. 7 hari atau 8 hari ditulis, kita selesainya 2 tahun. Itu karena maknanya dalam, maknanya luar biasa. Itu kitab-kitabnya Imamul Haddad. Ini mengikuti baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan sesungguhnya utitu majami'il atau jami'il kalim. Kami diberi, kata Rasulullah SAW, kalimat yang ringkas tapi maknanya banyak. Kalimatnya pendek tapi isinya luar biasa. Itu yang diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kata Imam Al-Haddad, maka engkau akan melihat hatarahu, yaitu al-murid, orang-orang yang menginginkan jalan Allah SWT, itu adalah tujuannya menjaga dengan sebaik-baiknya menjaga dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat-kuatnya, ala mutaba'ah, dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa waktu kemarin kita jelaskan ya. Kata Imam Al-Haddad, wa'lam bi anna al-khair kullu ajma' dimna ittiba'at lin-nabi al-musyaffa'. Kebaikan itu hanya ya, mengikuti baginda Nabi Muhammad. Antum mengikuti siapa saja belum tentu ada kebaikan. Antum mengikuti perbuatan siapapun saja, immal khair imma syarr. Kalau enggak baik ya udah selesai. Tapi kalau antum mengikuti baginda Nabi Muhammad pasti khair, pasti baik. Mengikuti baginda Nabi Muhammad yang didapatkan pertama pahala sunnah. Pahala sunnah pertama. Yang kedua, mengikuti baginda Nabi Muhammad sudah pasti ibadah. Walaupun yang diikuti adalah cara mubah. Antum lihat baginda Nabi Muhammad makan, lalu kemudian niru makan, dapat pahala. Mengikuti baginda Nabi Muhammad, niat saja sudah dapat pahala. Antum niat mengikuti orang, belum tentu dapat pahala. Malah kadang-kadang niatnya aja sudah dapat dosa. Ya. Jadi tidak ada satupun di muka bumi ini
yang mengikutinya mendapatkan pahala sebagaimana baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Atau mengikuti orang yang orang itu mengikuti Nabi Muhammad dapat pahala sunnah. Dengan syarat mengikuti mereka yang mengikuti baginda Nabi Muhammad, para wali-wali Allah, para aulia salihin, itu martabatnya, kedudukannya, makamnya hanya sebagaimana batas dia mengikuti Rasulullah. Kalau wali yang mengikuti Rasulullah itu bukan wali. Semakin dia mengikuti sunnah Rasul SAW, maka semakin dekat dia dengan maqam wilayahnya. Makanya Sayyidina Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau itu luar biasa mengikuti Rasulullah SAW, sampai beliau itu pernah dikasih semangka. Waktu dikasih semangka, beliau nggak tahu caranya Rasulullah potong semangka itu bagaimana. Dibanding makan semangka ini. Padahal di Hadramut kalau sudah ada semangka itu rebutan. Di daerah Tandus datang buah, yang buah itu ya, cair, yang buah itu apa bukan bahasanya itu seger gitu ya. Oh, udah biasa kena kurma kering terus. Tiba-tiba dapat semangka, luar biasa. Tapi yang dimakan, tunggu dulu apa? Tunggu baginda Nabi, tunggu bagaimana caranya Rasulullah SAW potong semangka. Begitu dapat baru dimakan. Beliau itu nggak memanjangkan rambut. Imam al-Haddad pengarang kitab ini nggak memanjangkan rambut. Kenapa? Karena beliau itu dicontoh sama murid-muridnya. Beliau itu trendsetter di zamannya. Di kota Tarim Hadramut, orang itu kalau kami nggak tahu hadis, orang itu nggak tahu sirah baginda Nabi Muhammad, tapi begitu melihat perbuatan, perilaku, ucapan, keadaan Imam Abdullah al-Haddad, itu kayak melihat sejarahnya Rasulullah SAW. Makanya beliau itu sampai mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Tidaklah daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali aku sudah berharap bahwasanya aku sudah mengamalkan itu semuanya. Apapun sunnah yang diketahui sudah diamalkan oleh Imam Haddad. Kecuali satu, panjangkan rambut. Takutnya nanti kalau Imam Haddad panjangkan rambut semuanya nanti. Dan waktu itu kebanyakan orang-orang yang dari luar kafir, ya orang-orang kafir yang dari luar, orang yang gak beriman, itu mereka itu syiarnya panjangkan rambut. Lalu sahabat itu rambutnya panjang. Kecuali beberapa sahabat yang muda pada tahlik. Ada beberapa sahabat itu yang dia itu kerjaannya motong gundul. Yang paling populer itu Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu udah pernah tumbuh rambut. Terukur terus. Kapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memulai motong rambut itu? Ketika Rasulullah SAW beliau bersabda, likulli sya'ratin janabah. Setiap rambut itu juga ada junubnya. Takutnya kalau mandi ada satu rambut keserimpet, gak kena mandi air mandi besar, itu rambut masih tetap bawa janabah. Akhirnya kata Sayyidina Ali, potong air. Nah, jadi gundul terus, klinis terus itu. Tapi sahabat yang lain, Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain, Khalid bin Walid dan lain sebagainya, itu panjang rambutnya. Baginda Nabi Muhammad Madhabul A'la sudah contoh yang luar biasa. Itu beliau rambutnya bainal jumbati wal wafrah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rambutnya baginda Nabi Muhammad itu ada kepangannya. Kepang. Angkat. Kadang baginda Nabi Muhammad jenggotnya pun ada kepangannya. Jadi jenggot terus kemudian ada kepang. Itu kayak Ahmad Dhani. Tapi bedanya nggak di Ahmad Dhani. Dan kalau lebih daripada di genggaman ini, contoh.
gak babrak ngono kayak udah. Itu sampai tumpuk kesasar. Itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak ausafnya, sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Imam Al-Haddad kan bagus. Kecuali itu manjakan rambut sampai akhirnya beliau di masa akhir hidupnya beliau sudah nggak bisa keluar rumah, baru dipanjangkan itu rambut. Sampai selesai panjang itu maka Imam Al-Haddad beliau mengatakan semua sunnahnya Rasulullah sudah saya amalkan. Semua berarti semua itu kehidupan baginda Nabi Muhammad. Kabeh. Kita ngefans sama salah seorang tokoh atau seorang artis pun atau siapapun yang kita ngefans belum tentu bisa nyontoh semuanya. Ini baginda Nabi Muhammad. Apakah semuanya? Semua yang ada dalilnya, yang ada syama'ilnya, semuanya sudah dicontoh oleh Imam Al-Haddad. Makanya beliau konon dalam manaqibnya megang atau duduk di posisi qutbiyah, kutub 60 tahun. 60 tahun. Oh berarti mulai kecil, mulai remaja. Iya mulai remaja. Masih cilik Imam Al-Haddad itu masih tamyiz. TK atau SD kelas 1 beliau setiap harinya 100 sampai 300 rakaat bayang. Tapi gak jadi wali cilik kan? Wah. Setiap hari 100 sampai 300 rakaat itu antara atau dalam waktu duha pagi sampai sebelum tuhur 100 sampai 300 rakaat. Mosok iso, kenapa bisa? Kalau Allah SWT sudah ngasih nadrah, itu pandangan Allah SWT kepada satu orang hambanya, itu rasanya nikmat. Rasanya nikmat. Makanya saya sampaikan kemarin ya. Inna dhalalah laha halawatun fi qulub ahliha. Dhalalah, kesesatan itu. Ini ya itu yang saya katakan mafhum mantuk wa mafhum. Mantuknya ad-dhalalatu laha halawah fi qulubi ahli. Sesungguhnya kesesatan itu memiliki rasa manis di hati-hati orang yang memang penghuni kesesatan. Sesat itu untuk orang-orang yang sudah tenggelam dalam kesesatan, dalam senang dengan kesesatan, itu rasanya enak. Lo gue gak gosip, gue gak enak, kudu gosip. Itu yang saya ceritakan di majelis, sebagian ada yang hadir di majelis tempel, ya. Terus lo gue gak mungkin gak bahas. Akhirnya apa? Akhirnya kumpulkan, ayo mangan-mangan. Sebelum mulai makan sudah dipesan makanannya. Sebelum mulai itu makan dikasih peringatan, dikasih aturan. Yang gosip yang bayar. Siapa yang gosip dia yang bayari. Menang kabeh. Menang kabeh. Asal panganan ini larang-larang sisa. Jadi sekali makan 1 juta mikir. Sing gosip sing bayari. Gak ono sing ngomong, gak ono sing gosip. Gak ono sing. Kalau nggak minum nggak enak. Kenapa? Karena kesesatan itu memiliki rasa nikmat di dalam hati-hati pelakunya. Itu mafhum, itu mantuknya yang terucap gitu. Mafhumnya bagaimana? Begitu juga yang namanya ta'ah, ketaatan itu, itulah halawah fi qulubi ahliha. Taat itu ada kenikmatan di dalam hati-hatinya orang-orang yang berbuat taat. Itu Rasulullah SAW sholat sampai sikilnya bengkak, kakinya bengkak, bahkan bukan bengkak lagi, berdarah kadang-kadang. Sampai dapatkan orang yang berdiri lama sampai kakinya berdarah itu gak ada. Lupa kita Nabi Muhammad SAW itu kan dia sampai tawar ramat gedamah, bengkak kakinya. Kalau kita orang ini bengkak ya gara-gara semurat-murat. Tapi ini enggak, saking lamanya beliau itu. Sampai ketika sholat malam itu pun baginda Nabi Muhammad SAW itu dia sampai Siti Aisyah iseng, nggak tangi-tangi cocok mati, goyang sikilnya, kakinya Rasulullah SAW digoyang, goyang kakinya Rasulullah, si urip.
Begitu salam dibilang, ya Aisyah, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, engkau begini-begini hatta dhanantu annaka qad qubid. Engkau di sholat gak bergerak sama sekali sampai saya pikir, saya kira kamu itu engkau sudah dicabut ya Rasulullah, meninggal dalam keadaan sujud. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain sujud sampai rumahnya itu kebakar, atap hilang. Beliau dalam rumahnya itu masih sujud. Orang-orang bengong panik. Ya Ibn binti Rasulullah, ya Allah, cucu Rasulullah ini. Beliau gak kedengeran. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di apa ya? Gendengnya hilang. Gendengnya hilang. Orang-orang sudah panik. Begitu keluar beliau ngomong, ya Ibn binti Rasulullah kebakaran. Cucu Rasulullah kebakaran. Kok kayak gak ada. Apakah engkau tidak merasakan begitu? Apakah engkau enggak takut? Kata beliau, syaghalatni narun ukhra. Saya disibukkan dengan api yang lain. Karena sujud sibuk takut dengan api neraka Allah SWT. Jadi enggak kerasa, enggak tahu. Saking takutnya dengan api neraka sehingga api dunia kayak ya sama seperti kita ini, kalau misalnya saking takutnya dengan sesuatu, kadang-kadang metu ke omah enggak kelambian, enggak kerasa. Itu kan gitu. Begitu sadar, kok ini tidak kelambian, lu bingung. Kadang-kadang rasa takut yang luar biasa itu menyebabkan orang tersebut tidak menyadari dirinya. Kayak di akhirat ya. Rasulullah SAW cerita tentang keadaan akhirat. Bahwasanya nanti di akhirat itu orang-orang nggak pakai baju, nggak berbaju di akhirat. Di mana mahsyar itu nggak ada pakai baju, telanjang. Siti Aisyah yang bermakna itu, ya Rasulullah lah telok-telokan itu. Kata Siti Aisyah lah telok-telokan ini. Iya, nah di dunia lihat-lihatan. Karena apa? Karena nggak ada rasa takut. Begitu di akhirat juga kereken, nggak peduli lagi. Sebelahnya telanjang, masih ya sing maaf yang telanjang itu artis paling ayu sak dunia udah kan, blenger. Nggak ada pikiran ke situ. Ini selamat apa enggak? Serbi salim ya Rabbi salim. Ya Allah selamatkan. Pikiran nggak ada di foto itu kayak sok larak gitu. Kecuali beberapa orang-orang yang memang ya yang dijadikan oleh Allah SWT pakaiannya dari cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Cahaya itu meliputi. Tadi enggak kelihatan lagi kalau itu telanjang. Cahaya semuanya. Kemudian kita jadikan seperti itu. Amin. Orang tua kita, anak istri keluarga kita, semua orang-orang yang kita kasih, jamaah majus kita, santri kita semuanya, kawan-kawan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan libasuhum nur. Dan pakaian mereka di hari kiamat adalah cahaya. Kalau sudah cahaya itu tadi, begitu lewat sirat, api neraka jahanam yang di bawah sirat tadi itu, jembatan itu padam. Kali titik, ya kayak kali satu percik itu, sedikit daripada api dia teriak, ya mu'min, wahai orang yang beriman, lewat atau cepetan. Fa inna nuraka tudfi. Sesungguhnya cahayamu itu memadamkan kami gitu. Begitu lewat buruk mana kerja. Api neraka jahanam itu bawah sirat itu. Kalau orang-orang munafik, orang-orang fasik, begitu lewat itu pikir jauh antara sirat dengan api neraka itu, dengan api neraka jahanam itu jauh. Tapi begitu lewat apinya satu nyambar, belak. Jilatan apinya jahanam itu nyambar, tiba, dipegang oleh api jahanam itu. Bahagia. Itu seorang murid, dari di sini dia seorang murid, itu seorang penempuh jalannya Allah itu jaga itu. Kalau dapat salah satu sunnahnya diamalkan. Amal jadikan kebiasaan. Setelah diamalkan jadikan kebiasaan. Minum.
tidak ngewelak nemen sik santai. Minumnya bagaimana ya? Minumnya caranya Rasulullah, ambil gelasnya, bismillahirrahmanirrahim, ya diminum. Alhamdulillah lagi, bismillahirrahmanirrahim, minum lagi, alhamdulillah, minum lagi, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Kalau makan gelasnya kotor, kita semuanya tahu, tapi caranya kadang-kadang salah. Kita biasanya ngambil gelasnya pakai tangan kiri, tangan kanan kotor. Yang benar itu bukan gelas dipegang tangan kiri gini, enggak. Tangan kiri ini cuman sebagai supaya gelasnya itu tidak jatuh. Tapi yang nyuruh itu tangan kanan. Ini supaya gelasnya nggak jatuh aja. Jadi dilingkar ini. Si nyuruh iki. Itu caranya. Mana hari pernah kita bahas di Qiyamul Lail, Masjid Cerang. Ya, cara berapa tahun kemarin? 3 tahun atau 4 tahun kemarin. Cara minumnya. Cara makan. Makan itu bagaimana? Dikunyah. Ya paling kita orang kalau mangan pecel ya paling ngunyah ya. Tapi nek mangane soto elek. Nek soto dilunyur be mlebu dhewe. Itu ada cara-caranya. Jalankan satu-satu. Senang bagi Nabi Muhammad SAW. Yang satu itu jadikan kebiasaan. Yang satu itu jadikan kebiasaan. Nanti dapat lagi jadi kebiasaan. Dapat lagi jadi. Nah kalau sudah jadi kebiasaan itu otomatis. Orang tidur biasanya ngadep shikil aiman itu, sebelah kanan itu di bawah, sebelah kiri di atas karena posisi jantung. Ngadepnya kiblat. Nah, jadi posisi. Ya, itunya. Memang pertama kadang-kadang sulit. Oh, aku kok biasa ngadep tembok, sebelah tembok ini. Jadi kan biasakan sampai agak lama, esok balik. Oke, silahkan. Selesai itu, pokoknya jangan tengkur, Pak. Jangan. Kenapa? Ada filsafat ya, filosof. Ya, tokoh filsafat itu yang mengatakan pakar gitu. Itu bahasanya orang tidurnya tobib, dokter itu turunnya segini bagian bawah, kirinya bagian bawah. Kenapa? Supaya cepat tidurnya dan sak. Karena turunnya merusak. Karena jantung posisinya ditekan. Jadi pergerakan jantung nggak terlalu banyak. Kalau menghadap ke atas itu tidurnya pakar, mau kakek mikir. Paling enak turun kode itu ngelamun. Hayal itu paling enak terus banget. Coba tapi ya. Paling enak ya. Nah kalau sebelah kan begini, itu sunnah Rasulullah SAW. Posisi jantung leluasa, jadi tangi enak. Tangi ini Nah kalau yang kiri tadi bangun itu agak jantung saya terlalu dalam tidurnya. Jadi tangi kadang-kadang alarm gak rungu, kadang-kadang mundur mau. Nah terus kalau tengkurap turunin setan. Tidurnya setan. Makanya orang zaman dulu itu sampai ngomong anaknya kurang ajar itu, anaknya itu setan itu ngomongnya wedi. Mana setan tuh kayak gini, bapak itu ngomong udah berarti bapak setan. Lalu bagaimana ngomong nak ojo tuh kayak ngomong itu bodohin karun dua ngomong tua cepat mah. Ada akhirnya. Tapi nek orang ngono nak ojo tuh tengkurap nak itu bodoh kayak dua ngomong tua mati. Enggak apa-apa Pak, oh bener setan. Itu ya. Mengikuti perintahnya Allah SWT, mengharapkan daripada janji-janji Allah bagi pelaku sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan kabur orang pengikut sunnah Rasulullah SAW itu mereka kabur daripada al-wa'idil alim. Al-wa'id, ancaman al-alim yang pedih. Ancaman-ancaman yang
Makanya itu orang yang mengingkari Rasulullah SAW itu ancamannya luar biasa loh. Karena dia seperti orang yang tidak mau secara sengaja tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, itu nantang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah mengutus seorang Rasul untuk dicontoh. Karena contoh ini, ibaratnya ini, kamu kalau mencontoh ini baginda Nabi Muhammad SAW, yang saya utus, saya ajari, ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah titik ditegur oleh Jibril. Sampaikan ke Muhammad, Pak Jibril sampai. Jadi Nabi Muhammad itu jalannya suruhan ceng-ceng nemen, menggaris rapi, lurusnya itu. Lalu kemudian ada satu orang mengatakan, wah nggak perlu kan cuma sunnah. Orang yang kayak gini nantang Rasulullah SAW. Yang repotnya orang kayak gini ini yang ancamannya luar biasa. Makanya jangan sampai ada muncul kalimat dalam lisan kita, oh cuma sunnah wae. Itu sunnah itu didikannya Allah. Kalau kita ini protes, berarti kita protes dengan Allah. Jadi seperti itu. Yang sudah diancam daripada ayat-ayat dan juga hadis-hadis. Ya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kabar gembira daripada saking kabar gembiranya luar biasa. Itu sampai Allah dalam satu hadis mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu satu hadis. Ada lagi man ahya sunnati falahu ajrun syahid. Riwayat mi'at syahid. Siapa yang menghidupkan satu sunnah itu apa? Waktu kok siwak lu. Siji siwak ini pahalanya nek wong mati satu syahid. 100 orang mati syahid daripada kan ngebom blues, buyar. Enggak syahid, sangit. Sangit. Iya. Cici. Sama mana? Kate cincin. Jadi pakainya mana? Pakainya itu Rasulullah SAW kalau nggak sini. Tapi hadisnya lebih kuat di sini. Karena ini manis lebih juga kayak cincin waktu pakai kemantenan. Makanya jadi manis kan. Dan yang lebih fos itu apa aki Rasulullah SAW dibalik. Dan dibuka oleh Rasulullah SAW ketika akan ditempel. Dan ditempel zaman biar itu apa? Lele, dilatasi, tes itu lah. Capnya Rasulullah SAW. Itu sunnah-sunnahnya. Pakai celak itu sunnah. Kofiah niat apa? Niat pakai kofiah ini sebagaimana niatnya Rasulullah atau paling tidak mengamalkan sunnah imamah. Imamah itu nggak harus ini. Aslul imamah, pokok daripada imamah itu adalah ma ya'umur ras, apa-apa yang meliputi kepala, itu termasuk kofiah ini. Nah, kalau kita pakai kofiah saja dapat pahala, tapi ketika kita niati seperti imam apa kepala ini saya niatkan imamah, kofiah ini saya niatkan imamah, dapat pahala surga imamah. Itu sunnah-sunnahnya sepele, tapi luar biasa. Pahalanya 100 jadi. Dulu Al-Munzir itu pernah dikasih permen. Begitu saat dikasih permen dimakan sama Al-Munzir, ada beberapa orang dikasih permen. Kata Al-Munzir niati. Kenapa? Niati mengikuti Rasulullah karena Rasulullah SAW senang ambil manis-manis. Karena Rasulullah SAW yuhibbul halwa. Lah kalau orang makan yang manis, niat sebagaimana senangnya Rasulullah SAW kepada halwa, maka permen tersebut ketika larut itu membawa sir mutaba'ah, sir nyuntur Rasulullah. Gawa sir Rasulullah SAW senang manis, aku senang manis, itu bawa sirnya. Makanya akhirnya apa? Akhirnya semangatnya luar biasa, ibadah, mengikuti Rasulullah dan lain sebagainya.
Kita orang makan permen kis. Atau apa jenis sih ini sih apa jenis ini? Relaksa. Supaya apa? Iklannya bintangnya padang. Ngikuti bintang iklannya buat apa? Pahala ya enggak. Tapi kita Rasulullah dapat pahala. Itu. Ya kalau ngikuti Rasulullah ya pasti ada rahasia-rahasia yang lain. Makan kambing, ya ngikuti Rasulullah. Rasulullah senang makan kambing. Nek ada ngikuti Rasulullah makan kambing muncul darah tinggi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempurnaan dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu. Lalu didoakan oleh Al-Mu'min Haddad. Mudah-mudahan doa tersebut Allah berikan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal hannan al-mannan. Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. An tarzuqana kamal al-mutaba'ati li 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan. وتحيينا وتميتنا على ذلك برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي من جلال وجهك العظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. Sudah sempurna ini kitab, mudah-mudahan nyambung sampai Imam Haddad. Amin. Sanatnya luar biasa banyak, alhamdulillah. Kita juga ngambil dari beberapa guru sanat ini, kitab ini. Bukannya kepada saya kenal Habib Umar, dari Habib Umar, dari gurunya Habib Muhammad Abdul Haddad, Habib Ibrahim Al-Aqil Yahya, Habib Qadir bin Ahmad Segaf dan para masyayikh-masyayikhnya. Begitu juga ngambil dari Syekhana Habib Ali Masyhur bin Hafid, kakak daripada Al-Habib Umar. Lalu kepada beliau juga para masyayikh pada zamannya Al-Habib Salim bin Abdullah Syafii, begitu juga kepada kakek kami Habib Muhammad bin Zalakar. Beliau mengambil daripada Al-Habib Saleh bin Muslim Hamid, ada Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, begitu juga para masyayikh yang lainnya. Habib Ali Masyhur kita ambilnya daripada kakeknya Habib Salim bin Habib. Beliau kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Maulid. Habib Abu Bakar juga ambil dari situ. Kemudian Habib Umar daripada Habib Muhammad Abdullah Haddad kepada Habib Abdullah bin Umar Syadiri kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Darinya ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu juga ada beberapa di antaranya ngambil kepada Habib Idris bin Umar Al-Habsyi. Ada Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Nanti kembali lagi ada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, di antara Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Lalu ke atas lagi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar belajar kepada Habib Ahmad bin Ja'far. Habib Ja'far. Juga Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid kepada Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid. Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain, Habib Ahmad bin Umar bin Zain kepada pamannya Habib Muhammad bin Zain kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Itu sanad-sanad yang masyhurnya kita. Ada sanad-sanad yang lain. Mudah-mudahan ini sanad nyambung ke kita semuanya. Enaknya sanad itu apa? Enaknya sanad itu tali. Nyambungnya kita ini sekarang alhamdulillah wa syukurillah kepada Imam Abdullah bin Alawi. Ya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nyemplung surga. Kita pegangan katut. Ada kan? Katut. Satu selamat kabeh. Itu sanad. Kata Imam Mustafa bin Ahmad Al-Mahdar, saudara adik atau daripada Muhammad bin Abdul Muhtar Guba itu, mengatakan sanad itu hablum mamdud, adalah tali yang nyambung. Sebagaimana naqah, sebagaimana onta nyambung antara satu dengan yang satu dengan yang satu dengan yang satu. Sehingga kalau yang paling ngarep, ya kalau kita ini yang paling depan siapa? Imam Al-Haddad. Kalau yang satu itu belok kanan, belok kabeh, kalau sing aku belok kiri gak iso. Belok kanan kabeh. Lah kalau yang satu itu mlebu jurang kabeh. Nah,
Tapi ya nggak mungkin kan. Jadi Babul Haddad ini masuk, kalau masuk surga kita nyemplungin bareng, ketarik pasnya ke dalam. Makanya dari sanad yang sanad geradakan kayak sekarang seperti rumah. Iya. Araf mangkat araf ya. Yang tahu ya ngerti, sih nggak ngerti ya harus tenanglah. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, syukurillah. Ya. Termasuk kita ketemunya sanad kita dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari itu ketemunya di atasnya itu. Siapa itu? Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar. Karena Hadratus Syekh itu mengambilnya kepada Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakak daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Husain ambil dari ayahnya Habib Muhammad bin Husain. Habib Muhammad bin Husain ambilnya kepada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ya tadi itu larinya nanti. Katanya di situ teman kita. Alhamdulillah kita punya sanad sebagaimana yang didapatkan sanad tersebut oleh Mbah Hashim. Itu pentingnya sanad. Mudah-mudahan barokah. Amin. Yang punya kitab dicatat. Ya, alhamdulillah hatam kitab misalnya. Kitab kasih tulis. Masya Allah. Hakada wallahu ta'ala a'lam. Sesuatu kita Fatihah, doa, lalu kemudian jika ada pertanyaan silakan bertanya. Nanti insya Allah ada rencana beberapa teman-teman kita yang hadir ini, ada beberapa yang ada rencana insya Allah setelah bulan Maulid tasyakuran khatmul kitab ini diadakan di mana? Habib Mahdi. Rencana diadakan di Villa Batu. Yang bisa ikut, yang nggak bisa ikut nggak masalah. Dia paling tak oleh foto. Bebas yang mau ikut, yang nggak mau ikut tak apa-apa. Yang nggak punya insya Allah mudah-mudahan amin ya bodoh berangkat. Mulai kalau misalnya ada yang nggak mampu keuangan sempit ya mudah-mudahan villa ini harus tercounter, lalu kemudian kari berangkat toh bensin teh ya langsung berangkat tak bensin ya baju teh insya Allah berkat Imam Al-Haddad amin. الفاتحة لرسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب الحضرة ومدام سيد وحيد المنبوط بشرط الحضرة على المحدد ومن المشايخ وتلاميذ المسلمين الغير والحديد أجمعين إلى بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا الغفرة وآمن القرعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد
وكل ذي محبة أوجب وتلك الصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع ولا الوجود المنان لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أبدا حبي وآله وصحبه مداد قصر صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Yang mau bertanya silakan. Yang tadi keterangan Bapak itu menggoreng itu seperti itu setan. Terus apa hubungan itu menggoreng tadi kan? Terima kan bahas setannya nggak pernah tidur gimana? Setannya tidak pernah tidur, iya. Cuman itu ungkapan aja. Ungkapan aja. Artinya kok ngerti sampai? Pemerhati. Iya, ada yang mengatakan bahwasanya syaitan itu tidak pernah tidur. Makanya syaitan itu termasuk musuh manak manusia yang musuhnya selalu waspada, tapi yang dimusuhi yaitu kita ini selalu santai. Itu gimana? Setan itu bersifat. Hah? Setan itu bersifat. Ya, setan makhluk. Setan, iblis itu dari ini. Iblis itu rasul syaitan, pemimpin setan. Sedangkan iblis itu sendiri ada kalangan atau bangsa jin. Dalam Al-Quran kan kira apa? Fafasaqa an amri rabbih, apa sebetulnya? Minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu adalah roh syaitan, kepalanya syaitan, sedangkan iblis itu adalah dari kalangan jin. Jadi menjadi sifat apabila manusia disadarkan seperti syaitan. Jadi sifatnya seperti syaitan. Seperti hanya perkataan seorang al-Maghribi ketika melihat penghuni talim, beliau mengatakan innahum bil malaikatu asbah. Malaikat itu sesungguhnya mereka sama malaikat itu serupa. Artinya apa? Sifatul malak. Sifatnya seperti malaikat, berubah dari masya Allah kencang dan lain sebagainya. Sebagaimana juga binatang, hewan. Kalau orangnya itu kuat, berani, maka sifat binatang makhluk binatang tersebut misalnya seperti singa dirubah menjadi seperti sifat. Itu namanya sifat mustaqah, sifat yang terambil. Jadi huwakal asad, yaitu seperti singa. Apanya? Sifatnya seperti singa, yaitu berani. Setan ya ada hidup. Setan itu api, terbuat daripada api, jadi kita setan tidur kita rahat, kita enak, kita los. Jadi lebih sempurna manusia loh. Hah? Lebih sempurna manusia. Oh, manusia itu paling sempurna, lebih sempurna bahkan daripada malaikat. Bisa tidur. Oh iya. Tapi kalau dikasih contoh manusia itu sempurna bisa tidur, berarti manusia itu sempurna malasnya. Kalau yang lain mungkin Pertanyaannya apa? Kita itu kalau setan bulan Ramadan juga. Nah, orang puasa, nggak puasa ya apa ya? Sifatnya kesetanan apa? ya, itu pernah kita baca ya di Ihya Ulumuddin. Tapi di sini manusia itu dijadikan kodrat, nggak ke kanan terlalu kanan, nggak ke kiri terlalu kiri. Tapi kalau sudah terlalu kiri maka dia menjadi sifatnya seperti kalau ke kanan, dia terlalu kanan sifatnya luar biasa seperti malaikat. Itu namanya kalau dalam bahasa itu labhatul malak dan sama labhatul syaitan. Manusia tengah. Kenapa? Karena manusia diciptakan dua yang dimiliki akal dan nafsu.
Akal itu sifatnya malak, dan nafsu itu sifatnya syaitan dan bahima dan sebuah atau binatang. Manusia tengah-tengah terlalu kesana terus dan pula ika kal an'am atau seperti binatang. Jadi kalau kesini mereka udah ika bin malaika asbah seperti malaikat. Jadi sifatnya tergantung kita lah, kita yang atur semuanya. Artinya kita mau mengendalikannya ke kanan mau kiri terserah kita. Betul, yang lain? Ya, betul, silakan. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ben, itu masalah semir rambut. Itu katanya sebagian itu selain warna hitam boleh gitu. Terus andai kata kalau memang rambut hitam itu punya terakhir semir, terus gimana untuk menghilangkan apa di rambutnya di botak gimana? Mohon penjelasannya. Ya. Kalau zaman dulu itu kan semuanya natural ya. Zaman dulu itu semuanya natural. Jadi khadab itu lahama, pacar. Dulu itu sebenarnya itu pacar, dari pacar. Henna itu daun pacar atau daun-daunan yang memiliki warna yang dibentuk itu warnanya nanti jadi kemerah-merahan. Kalau mungkin anda lihat itu ya seperti beliau. Itu henna. Itu biasa dipakai untuk orang-orang yang bukan supaya kelihatan muda enggak, tapi supaya kelihatan kuat. Ketika peperangan itu enggak diremehkan. Kamu bagian perang, pikir gitu. Akhirnya dikasih henna. Itu zaman dulu. Karena dari natural, kemudian jalan terus semuanya sampai akhirnya ada fatwa yang mengatakan walaupun hennahnya itu pakai hitam, warna hitam, itu nggak masalah. Itu ada fatwanya. Kalau nggak salah Mesir atau fatwa Kuwait, itu nggak masalah. Terus kalau kita mengikuti yang mengatakan henna bil aswad henna atau pacar warna hitam, semir warna hitam itu haram, apakah harus kita gundul? Nggak harus. Tapi ojo dipaleni mulai. Ini haram ini. Mana dia ketemu di paleni mana? Bukan ya harus sih. Ya, tapi apa? Ya harus. Dan kemudian tidak pakai henna dengan sesuatu yang najis. Seperti apa? Seperti memiliki kandungan alkohol atau dan lain sebagainya. Kemudian karena alkohol najis, kecuali beberapa alkohol yang dima'fu, mungkin karena persennya di bawah dan lain sebagainya. Lalu kemudian henna tersebut tidak menutupi struktur kulit dari rambut. Makanya tadi dikatakan di kulit sya'ratin janabah, setiap rambut itu ada junubnya. Nah kalau itu rambut itu terbungkus sehingga bungkusan daripada rambut itu yang berwarna hitam atau tidak warna hitam itu menolak air, maka itu tetap junub itu orang. Itu tetap junub. Maka bagaimana? Makanya yang natural itu tidak menghalangi masuknya air bahkan kepada struktur rambutnya. Betul. Kalau kita ragu nggak usah semir nih. Oh nggak usah. Karena uban ini cahaya. Syekh itu cahaya. Itu penyakit cahaya itu setelah mati. Lanjut tadi masalah tanya. Kenapa hitam kok dilarang? Kenapa hitam kok dilarang? Karena di situ ada buruk, ada tipuan. Dulu itu ada nenek-nenek disemir ireng ciri ketot kayak perawan. Terus ditol, hujat. Maka di situ ada itu penipuan itu melebar kemana-mana. Akhirnya ada yang mau menikah dipikir sih umur biro, akhirnya disemir ketok ayu titik. Kata ayu dilamar bambang gitu. Repot gitu. Tidak ada. Tapi sekarang orang sudah cerdas kabeh. Bukan
Terus perempuan itu psikologisnya seperti anak-anak. Tidak ada perempuan di muka bumi ini yang tidak luluh dengan kata-kata manis atau rayuan. Nanti kudu bisa kok ketok aja. Bingung, bujuku tuh mentai. Jadi seperti itu. Terus pakai banyak kata-kata apa? Kata-kata ibaratnya anak kecil kan kayak gitu tuh. Psikologisnya seperti itu. Dirayu pelan-pelan. Tidak ada perempuan itu kalau pakai kudu tambah lebar. Cari di muka bumi. Perempuan itu kalau dipakai kudu tambah luwih ketok aja. Lalu kemudian kalau memang sudah tidak mau ada pendapat, tapi pendapat itu sebenarnya bukan pendapat itu pendapat lain. Itu yang mengatakan bahwa saya di luar daripada